Baiklah, kali ini Bu akan menceritakan dua buah cerita motivasi. Yang pertama, ada seorang ulama besar bernama Ubaidillah Al-Qawariri. Ia adalah ahli hadis dan guru perawi hadis terkenal Bukhari dan Muslim. Berikut kisahnya. Selepas sholat maghrib, ada tamu berkunjung ke rumahnya. Ia pun menerima tamu tersebut dengan penuh hormat. Karena terlalu hormat kepada tamu, ia pun harus tertinggal sholat isya berjamaah. Setelah tamunya pulang, ia segera pergi ke masjid. Ternyata di masjid sudah tidak ada jamaah. Akhirnya, ia mengajak orang-orang di sekitarnya untuk melaksanakan sholat isya berjamaah. Akan tetapi, seluruh masyarakat di sekitar masjid sudah melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid. Dengan hati resah, ia menyesal telah kehilangan kesempatan mendapatkan pahala 27 derajat. Untuk menebus kelalaian dan menenteramkan hatinya, Ubaidillah melakukan sholat isya sebanyak 27 kali. Usai sholat, ia pun beranjak tidur. Di dalam tidurnya, Ubaidillah bermimpi sedang berkuda di belakang serombongan penunggang kuda yang gagah perkasa. Derap kuda-kuda mereka begitu cepatnya sehingga Ubaidillah dan kudanya tertinggal di barisan paling belakang. Salah seorang penunggang kuda menoleh ke Ubaidillah dan berseru, "Wahai Ubaidillah, jangan engkau susahkan kudamu itu dengan menyuruhnya berlari lebih cepat lagi. Bagaimanapun tak akan dapat menyusul kami." "Mengapa begitu? Kenapa aku tak mungkin menyusul kalian?" tanya Ubaidillah keheranan. "Karena kami sholat isya berjamaah, sedangkan engkau sholat sendirian," jawab seorang penunggang kuda. Ubaidillah Al-Qawariri terbangun dan beristighfar. Mimpi itu rupanya telah memberinya gambaran bahwa meski dia telah melakukan 27 kali sholat isya, hal itu tetap tidak dapat disamakan dan dibandingkan dengan 27 kali lipat pahala kebaikan sholat berjamaah. Maka dengan sedih, Ubaidillah menyesali kelalaiannya, meninggalkan sholat berjamaah hanya demi melakukan aktivitas yang bisa ditundanya sejenak, yaitu melayani tamu. Dan sejak itu, Ubaidillah bertekad untuk tidak pernah lagi ketinggalan sholat berjamaah. Kebaikan sholat berjamaah tak tergantikan dengan mengulangi sholat hingga 27 kali. Cerita motivasi kedua. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi dan pemimpin umat Islam ketiga pada era Khulafaur Rasyidin sepeninggal Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, di mana ia pernah memberikan teladan tentang betapa berharganya sholat berjamaah di masjid. Anaknya Umar, yaitu Abdullah bin Umar, pernah mengisahkan bahwa sang ayah pernah ketiduran di kebun kurma miliknya, sehingga membuat sang ayah, yaitu Umar bin Khattab, terlambat sholat asar berjamaah di masjid. Atas keteledorannya itu, Umar bin Khattab menyumbangkan kebun kurma yang telah membuatnya terlambat tersebut kepada Baitul Mal untuk dimanfaatkan membantu fakir miskin. Konon kebun kurma tersebut berharga 600.000 dirham. Saat ini menurut standar dari logam mulia, 1 dirham setara dengan 78.610. Berarti kebun kurma milik Umar bin Khattab yang disedekahkan akibat terlambat ikut sholat asar di masjid berjamaah, yaitu senilai 600.000 dikali 78.610, berarti sekitar 47,2 miliar rupiah. Sehingga Umar bin Khattab telah menyumbangkan kebun kurma seharga sekitar 47,2 miliar rupiah karena merasa menyesal terlambat sholat asar berjamaah di masjid.
Oleh karenanya, hikmah yang dapat kita ambil dari cerita inspiratif singkat di atas adalah betapa berharganya salat asar berjamaah di masjid bagi Umar bin Khattab. Padahal hanya terlambat sedikit, bukan mengakhirkan sholat apalagi meninggalkannya. Ketahuilah bahwa hidup kita ini benar-benar berpeluang menghasilkan ketakwaan yang sejati apabila kita sudah menjalankan indikator takwa, yaitu salah satunya memprioritaskan sholat berjamaah.